kisi-kisi mensetsu atau wawancara kerja di Jepang. Yo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Welcome back to Kang Pipo Jepang. Iki Jubi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yo minasan, banyak pertanyaan ini dari teman-teman saya. Ada yang DM juga. Ini kita bantu jawab ya. Saya sudah alhamdulillah sudah membantu ya kan, membantu beberapa orang teman-teman saya yang di LPK dulu saya kasih teknik ini juga alhamdulillah lolos. Ada yang udah di Jepang, ada yang sekarang diklat. Adiknya teman saya juga alhamdulillah kemarin dapat kabar baik, lolos job mensetsu. Jadi yang pertama ini nggak job pemipaan aja ya guys ya. Menurut saya ini teman saya yang adiknya teman saya yang lolos kemarin jobnya mesin bubut CNC. Terus ada juga yang kata waku, ada juga yang pengolahan makanan. Ini berlaku untuk semua job. Jadi yang pertama yang harus kalian utamakan itu apa? Jikosokai kalian. Karena apa? Itu senjata kalian. Manfaatkan di situ. Karena apa? Kan orang Jepang nggak tahu kepribadian kita kayak gimana, baiknya kita kayak gimana, kerja kita satset kayak gimana. Dia menilai hanya ada yang di TV itu. Terus bagaimana kalian mengutarakannya itu nanti? Bagaimana kalian membawakan TV kalian itu? Jadi harus dimatangkan itu nanti. Dimatangkan itu gimana? Ya kalian harus bisa bener-bener apal banget kayak gitu. Ya nggak apal sih, maksudnya kalian juga gimana ya, kayak membawakannya itu bener-bener dari hati kalian gitu loh. Terus nadanya juga jangan yang lemes gitu, yang tegas tapi juga nggak ngegas gitu loh. Jangan ohayo gozaimasu, jangan kayak gitu. Itu namanya ngajak ribut kalian, nadanya ya senyum ohayo gozaimasu gitu ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Terus senyum maksimalin. Dulu saya latihan senyum itu 1 jam berdiri di depan kaca. Itu sensei saya yang ngajarin itu, suruh ngeliatin gimana senyum terbaik kalian, itu suruh ngelatih itu. Jadi maksimalin itu. Terus nih poin penting yang kedua setelah jikosokai itu apa? Yang terpenting ya guys ya, itu siapkan pertanyaan untuk ke perusahaan kalian. Contohnya perusahaan kalian suka karyawan yang seperti apa kayak gitu. Terus apa itu aturannya atau kerjanya kayak gimana kayak gitu. Tuh nggak apa-apa ditanyain. Kemarin kohai saya juga nanyanya gitu juga alhamdulillah lolos gitu. Terus pertanyaan nyeleneh juga nggak apa-apa gitu. Sacho, kopi ga suki desu ka? Sacho suka kopi enggak? Nanti kalau saya lolos saya bawain ke Jepang. Nah, kayak gitu malah dibecandain. Itu kemarin pas saya live ada yang bilang kayak gitu juga lolos. Jadi, tapi kamu juga harus baca situasi, dilihat Sachonya bisa diajak bercanda enggak kayak gitu. Siapa tahu ya kan rezeki kalian. Tuh poin yang kedua, siapkan pertanyaan. Terus yang ketiga, siapkan juga diri kalian gitu. Yang nanti misal job pengolahan makanan nanti kan pasti di LPK kalian ada kayak apa ya? Pasti ada kayak berkas file-file lama yang pertanyaan-pertanyaan tahun-tahun atau mencetu sebelumnya yang job itu kan kayak. Jadi kalian itu harus tahu kisi-kisinya di situ. Misal job pengolahan makanan, nanti ditanyain tentang apa? Masa job pengolahan makanan ditanya apa itu berapa ember pasir, kan nggak mungkin ya kan. Jadi ya itu disiapkan. Itu job pengolahan makanan. Misal jobnya pemipaan, terus kan ya nggak mungkin nanti ditanya berapa jumlah telur dalam satu paket bento, kan kayak gitu nggak mungkin. Jadi yang waras ya gitu, tolong ya. Jadi kayak gitu guys, kalian harus mempersiapkan diri kalian, mempersenjatai diri kalian dengan apa yang paling penting. Ini yang poin terakhir, bahasa Jepang pastinya. Meskipun nanti mensetsu kalian itu ada translatornya ya kan, dari Indonesia ke Jepang. Nih tak kasih tahu rahasia, poin penting kalian nanti kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan dan kalian memberi pertanyaan itu dengan bahasa Jepang. Meskipun
Nih disclaimer dulu ya, di notice. Meskipun bahasa Jepang kita, nggak kalian ya, bahasa Jepang kita. Saya sendiri dulu juga bahasa Jepang saya apa adanya. Meskipun bahasa Jepang kita itu kayak nggak aturan gitu. Maksudnya nggak aturan gimana ya? Kayak nggak susunannya itu nggak sesuai bunpo ya gitu. Tapi yang penting orang Jepang nanti ngerti itu, nanti poin plus kayak oh berarti anak ini tuh semangat gitu loh. Meskipun dia belum tahu bahasa Jepang yang kayak yang benar kayak gimana, dia mencoba. Itu poinnya di situ, mencoba guys. Jadi itu ya, kita rangkum. Poin yang pertama, Jiko Sokai dimanfaatin dengan baik. Poin yang penting itu dikasih penekanan, contohnya di nama, itu penting. Nama kalian jangan cepet-cepet. Nama kalian itu susah orang Jepang itu nyebutnya, pelan-pelan. Terus yang kedua, siapkan pertanyaan. Yang ketiga, persenjatai diri kalian dengan persiapan jawaban. Yang keempat nih, bahasa Jepangnya ditingkatin. Oke, assalamualaikum, semoga berbantu, semoga bermanfaat, semoga kalian lolos mensetsunya, amin ya Allah ya robbal alamin ya Allah, amin. Tak doain semua cepat nyusul, semoga semua dilancarkan. Oke, Mas Irfan, semuanya sehat-sehat selalu, semangat mensetsunya yang mau mensetsu, semangat, saya tunggu di Jepang. Oke guys, assalamualaikum.